Selamat malam pendengar Radio Berita Kasih yang saya kasih dalam Tuhan. Saya mengucapkan salam damai sejahtera. Semoga Anda berada dalam kondisi yang sehat dan juga dalam situasi mental yang siap untuk mempelajari firman Tuhan. Karena Anda segera bersama dengan saya Dr. Stephen Ansenliao memasuki acara yang kita beri nama Mutiara Kebenaran. Anda berada di channel Radio Berita Kasih AM 828. Kami dari studio di sini di Sunter, Jakarta Utara. Kami mengajak Anda untuk membuka Alkitab. Dan malam hari ini kita sudah sampai ke dalam kitab Imamat. Kitab Imamat 27 pasal panjangnya, kitab ketiga di dalam Alkitab dan salah satu dari kitab yang ditulis oleh Musa. Kita sudah membahas pada awal dari pembahasan kitab Imamat di pasal 1 tentang kepenulisan Musa akan kitab ini. Dan tidak terasa 27 pasal 26 tepatnya sudah kita lalui. Itu sudah membahas lika-liku dari kitab ini. Kita membahas berbagai hal. Kita membahas tema utamanya, bagaimana kitab ini sangat meninggikan kekudusan Tuhan, bagaimana kitab ini sangat meninggikan bagaimana kasih karunia Tuhan juga bagi manusia yang berdosa, dan bagaimana kitab ini sangat bertalian dengan kitab-kitab lain dalam Alkitab, khususnya Ibrani, tetapi juga kitab-kitab lain seperti Wahyu dan lain sebagainya. Kitab yang penuh dengan simbolisme ini telah mengajar kita banyak hal, baik itu melalui persembahan-persembahan yang dijelaskan dari pasal 1 sampai pasal 7, baik tentang keimamatan di pasal-pasal selanjutnya, baik itu tentang peraturan haram dan halal, peraturan-peraturan hal-hal yang boleh dilakukan, yang tidak boleh dilakukan oleh orang Israel, tentang kusta dan tentang kenajisan melalui berbagai lelehan, kenajisan karena kelahiran dan lain sebagainya. Bagian-bagian terakhir kita membaca tentang Sabat, tentang tahun Yobel. Kemudian kita mendapatkan di pasal 26, pasal yang terakhir kita bahas, bagaimana Tuhan memberikan janji berkat dan janji kutuk kepada bangsa Israel, bergantung apakah mereka melakukan atau tidak perintah-perintah Tuhan. Dan itu adalah sesi terakhir kita. Di sesi ini kita masuk ke dalam pasal yang ke-27, dan ini berbicara mengenai membayar nazar. Bagi sebagian orang, pasal ini sepertinya ditempatkan di tempat yang agak salah begitu. Bagi mereka, ada banyak orang yang telah membahas kitab Imamat dan mereka mengatakan pasal 26 seharusnya adalah akhir, karena seolah-olah adalah suatu klimaks, di mana di bagian 1 sampai dengan pasal 25 sudah ada berbagai aturan tentang persembahan, aturan tentang imam, aturan perilaku, dan kemudian pasal 26 klimaks, Tuhan memberikan suatu janji, kalau kamu melakukan akan kuberkati, kalau kamu tidak melakukan akan kukutuk. Dan itu sepertinya itu adalah akhir ya, klimaksnya. Tetapi tiba-tiba ada pasal 27 yang seolah-olah dalam pikiran mereka tidak nyambung begitu. Ini bagaikan suatu informasi yang tidak relevan lagi. Jadi banyak orang-orang liberal yang mengatakan bahwa Imamat pasal 27 adalah pasal tambahan. Jadi tidak ditulis oleh penulis-penulis Imamat ya pada umumnya, karena mereka toh tidak percaya Musa yang menulis kitab Imamat. Jadi penulis utama kitab Imamat hanya menulis sampai pasal 26, kemudian ditambahkan selanjutnya pasal 27. Nah, kita tentu saja tidak percaya hal seperti itu. Tuhan Yesus Kristus telah menegaskan bahwa seluruh kitab Taurat ditulis oleh Musa. Dalam Lukas pasal 24 dia berbicara mengenai kitab Musa. Jadi Yesus sendiri memberikan penegasan dan peneguhan bahwa kitab Imamat adalah ditulis oleh Musa. Dan kita percaya bahwa pasal 27 adalah bagian yang integral dari Imamat secara keseluruhan. Justru penafsir Alkitab yang mencintai Tuhan dan yang menghargai Alkitab melihat keindahan pasal 27 yang ditaruh belakangan seperti ini. Memang seolah-olah sedikit keluar dari klimaks dan keluar dari alur pemikiran, tapi disitulah letak indahnya, di mana pasal 27 berbicara mengenai sesuatu yang secara sukarela dilakukan oleh manusia, janji-janji yang manusia berikan kepada Tuhan. Pasal 27 berbicara mengenai nazar. Pasal 27 berbicara mengenai sesuatu yang meluap dari hati kita karena ucapan syukur kita. Kita meluap, kita ingin menjanjikan sesuatu bagi Tuhan. Mungkin kita baru saja merasakan berkat Tuhan sedemikian indah. Mungkin kita baru saja terpukul oleh betapa hebatnya kasih karunia Tuhan bagi kita.
dan kita ingin menjanjikan sesuatu bagi Tuhan. Itu adalah nazar yang diucapkan, dan ini adalah sesuatu yang sukarela, dan ini berhubungan dengan seluruh imamat lainnya, di mana pasal 1 sampai pasal 25 berbicara mengenai sesuatu yang harus mereka lakukan. Jadi pasal 1 sampai 25 berbicara mengenai aturan, mengenai rules, ya, mengenai undang-undang, mengenai harus begini, tidak boleh begini, harus begitu, tidak boleh begitu. Pasal 26 menegaskan bahwa itu semua harus dilakukan dengan sangat teliti. Tetapi pasal 27 di sini berbicara mengenai sesuatu yang secara sukarela manusia berikan kepada Tuhan. Tuhan tidak tuntut ini. Tuhan tidak suruh kita harus bernazar apa-apa. Tuhan tidak mengharuskan kita untuk membuat janji apa-apa kepada Tuhan. Tapi ini adalah sesuatu yang meluap dari hati kita, karena kita rindu dan kita mengasihi Tuhan. Inilah yang dikatakan bahwa imamat adalah suatu pasal yang indah sekali menggambarkan tentang penyembahan, tentang worship, tentang bagaimana mendekat kepada Tuhan, di mana bukan hanya sekedar peraturan-peraturan yang kaku, tetapi menyembah itu juga keluar dari hati. Bagaimana hati kita sangat mengucap syukur kepada Tuhan dan kita menjanjikan sesuatu kepada Tuhan. Oke, kita akan bahas pasal 27 ini. Sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, terima kasih Engkau sudah memimpin kami. Tuhan, membahas firman-Mu adalah suatu pekerjaan yang agung, suatu pekerjaan yang menyenangkan, suatu pekerjaan yang menggembirakan, tapi sekaligus ya Tuhan, suatu pekerjaan yang penuh dengan tanggung jawab, karena kami tidak mau agar firman-Mu diputarbalikkan, firman-Mu dikacaukan, tetapi kami ingin mendapatkan kebenaran-Mu yang tidak terkontaminasi. Kami rindu akan hal itu. Kami berdoa Tuhan, Kau yang pimpin dan sertai kami semua. Malam ini kami ingin menyelesaikan kitab Imamat pasal 27. Engkau yang kiranya bukakan akal, budi, dan pikiran kami. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus saja. Amin. Oke, mari kita buka sekarang Alkitab kita ke dalam Imamat pasal yang ke-27. Sekali lagi, tadi kita sudah sedikit menyinggungnya. Pasal ini berbicara mengenai nazar. Dan nazar adalah semacam janji yang harus dibayar. Sebenarnya semua janji harus ditepati, tapi di zaman perjanjian lama mereka punya suatu istilah terhadap suatu jenis janji yang harus secara spesifik mereka bayar, karena nazar ini diucapkan di hadapan Tuhan. Jadi nazar bisa dibilang sebagai suatu janji yang secara spesifik diucapkan kepada Tuhan. Janji bisa kepada segala jenis pihak, tapi nazar adalah kepada Tuhan. Dan coba kita baca dulu ayat 1 sampai ayat yang ke-8 saat ini. Ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Saya bacakan. Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila seorang mengucapkan nazar khusus kepada Tuhan mengenai orang, menurut penilaian yang berlaku untuk itu, maka tentang nilai bagi orang laki-laki dari yang berumur 20 tahun sampai yang berumur 60 tahun, nilai itu harus 50 shikal perak, ditimbang menurut shikal kudus. Tetapi jikalau itu seorang perempuan, maka nilai itu harus 30 shikal. Jikalau itu mengenai seorang dari yang berumur 5 tahun sampai yang berumur 20 tahun, maka bagi laki-laki nilai itu harus 20 shikal, dan bagi perempuan 10 shikal. Jikalau itu mengenai seorang dari yang berumur 1 bulan sampai yang berumur 5 tahun, maka bagi laki-laki nilai itu harus 5 shikal perak, dan bagi perempuan 3 shikal perak. Jikalau itu mengenai seorang yang berumur 60 tahun atau lebih, jikalau itu mengenai laki-laki, maka nilai itu harus 15 shikal, dan bagi perempuan 10 shikal. Tetapi jikalau orang itu terlalu miskin untuk membayar nilai itu, maka haruslah dihadapkannya orang yang dinazarkannya itu kepada imam, dan imam harus menilainya sesuai dengan kemampuan orang yang bernazar itu. Imam harus menentukan nilainya. Sudah yang kasih Tuhan, kadang-kadang pasal ini akan tampak sedikit aneh bagi kita, karena kita tidak biasa dengan sistem di perjanjian lama dan di bangsa Yahudi, di mana mereka mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan, dan mereka bisa mempersembahkan bukan hanya harta benda berupa uang dan lain sebagainya, karena zaman itu kita harus ingat, uang masih belum begitu jamak, belum begitu banyak digunakan, apalagi uang kertas belum ada. Orang lebih banyak memakai berat, ya, apalagi di zaman Musa, ya, harta benda misalnya emas, perak diukur menurut timbangan beratnya, dan kadang-kadang orang lebih suka berbarter barang. Kita hidup di society, suatu masyarakat yang sudah sangat-sangat
bergantung pada sesuatu simbol dalam hal uang ya. Kita tidak langsung berbarter barang, kita berbarter benda-benda yang disebut uang. Padahal uang itu sendiri tidak ada nilainya, hanya secara kertas saja. Apalagi di zaman sekarang di mana bahkan kertasnya pun tidak ada. Kita lebih memakai credit card, kita memakai rekening bank, itu hanya suatu catatan saja. Misalnya rekening di bank kita ada catatan sekian juta ya, padahal itu hanya angka-angka yang tertera pada suatu kertas atau suatu data komputer dan tidak ada nilai realnya, tetapi itu sudah menyimbolkan nilai real. Nah, di zaman itu, di zaman dulu ya, tentu pemakaian uang masih cukup jarang. Oleh karena itu tidak jarang orang mempersembahkan barang secara langsung ya. Dan tidak jarang pula orang mempersembahkan dirinya sendiri atau orang lain ya, apakah itu budaknya atau anaknya atau orang-orang yang berada di bawah dia ya, bisa dia persembahkan kepada Tuhan. Dan ini mungkin tampak aneh bagi kita pada zaman sekarang ini, tetapi begitulah kenyataannya pada zaman itu. Nah, tentu orang yang dipersembahkan kepada Tuhan ini bukan berarti tidak ada padanannya pada kehidupan kita di zaman sekarang ini. Walaupun kita tidak lagi ya mungkin dengan mindsetting yang sama, tetapi sebenarnya bukankah ketika seseorang diselamatkan, kita juga dihimbau untuk mempersembahkan diri kita kepada Tuhan? Saudara yang kasih Tuhan, di dalam Roma pasalnya yang ke-12 ayat yang pertama, di situ dikatakan, Roma 12 pasal yang pertama, saya bacakan. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Perhatikan, Paulus tidak memerintahkan di sini, Paulus tidak mengharuskan, tapi dia menasihatkan. Ini adalah sesuatu yang sukarela, sama seperti nazar. Ini adalah sesuatu yang sukarela, saudara kasih Tuhan. Dan dikatakan apa? Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Masih dalam Roma pasalnya yang ke-6, sesudah seseorang dibebaskan dari perhambaan kepada dosa, maka dikatakan di sini ayatnya yang ke-11, yang ke-12 ya, yang ke-13, terutama ayat yang ke-13 saya ajak kita baca saja, Roma 6 ayat 13. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tapi yang sekarang hidup, dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Tadi nasihatkan untuk menyerahkan anggota tubuh kita untuk melayani Tuhan ya, memperhambakan diri kepada Tuhan. Ini hampir sama dengan konsep waktu itu orang Israel mempersembahkan diri atau mempersembahkan orang untuk pekerjaan Tuhan, kepada Tuhan. Nah, tentunya motivasi dari semua ini adalah kasih kepada Tuhan. Sekali lagi, sangat indah sekali bahwa bagian firman Tuhan ini sengaja ditaruh di bagian paling akhir dari kitab Imamat, Imamat pasal 27. Jadi setelah semua kewajiban yang harus dilakukan oleh orang Israel berupa persembahan-persembahan itu, harus datang ke hari-hari raya pada tanggal tertentu, harus mengikuti acara atau aturan haram dan halal, maka pada pasal 27 untuk mengakhiri pasal yang begitu indah berbicara mengenai penyembahan kepada Tuhan, Tuhan memasukkan sesuatu yang bersifat sukarela. Tidak ada penyembahan yang sempurna jikalau itu dilakukan hanya karena keterpaksaan saja, hanya karena ritualitas, tanpa adanya spontanitas kasih kita yang ingin melakukan sesuatu bagi Tuhan. Benarlah yang dinyatakan di dalam Mazmur pasal 116 ayat yang ke-12. Seharusnya ini menjadi semacam motivasi bagi kita. Mazmur 116 ayat 12 berbunyi, bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku. Ya sungguh, bagaimana kita dapat membalas kepada Tuhan, dan kasih kepada Tuhan itulah yang memotivasi kita. Memang Tuhan tidak pernah memerintahkan kita untuk berjanji, itu keluar dari dalam hati kita. Tetapi satu hal juga yang ingin ditekankan di dalam Imamat pasal 27 ini adalah bahwa kalau kita sudah berjanji, maka itu harus ditepati. Ya, Tuhan tidak pernah memaksa kita untuk berjanji, untuk memberikan kepada Dia ini dan itu. Tetapi tentu Tuhan rindu kita melakukannya, karena itu cetusan kasih kita. Dan kalau kita sekali berjanji, maka janganlah kita melanggarnya. Kalau kita ingat kasus Ananias dan Safira, mereka mati dipukul oleh Roh Kudus karena mereka apa? Membohongi Roh Kudus. Mereka melihat banyak orang sekitar mereka menjual harta benda, menjual tanah, menjual rumah, mempersembahkannya di kaki Rasul. Wah, itu sepertinya hal yang sangat bagus untuk dilakukan.
hal yang sangat, kalau ada orang yang berbuat seperti itu, mungkin jemaat wah memuji-muji dia, dan Ananias dan Safira rindu akan pujian manusia itu. Sehingga apa? Ya mereka menjual harta milik mereka juga, tanah mereka, kemudian mereka menyimpan sebagian daripadanya, lalu membawanya kepada Petrus yang sebagian lagi untuk dipersembahkan seolah-olah itu adalah seluruhnya. Dan Paulus dan Petrus waktu itu bertanya, apakah ini hasil semua yang telah kau jual? Dan mereka keduanya sepakat untuk berbohong, dan mereka kata ya. Dan mereka keduanya dipukul mati. Oh, saudara yang kasih Tuhan. Ya, dan apa komentar dari Petrus? Ya, Petrus berkata, sebelum itu dijual, bukankah itu punyamu? Setelah itu dijual pun punyamu. Terserah kau mau berikan berapa. Tapi kalau menipu Tuhan, itu adalah suatu hal yang sangat serius. Oleh karena itu, saudara yang kasih Tuhan, kita juga kalau kita berjanji, itu keluar dari dalam hati kita, itu adalah kasih kita kepada Tuhan. Tuhan tidak mengharuskannya, tapi ketika kita sudah berjanji, maka baiklah kita tepati janji kita kepada Tuhan. Nah, saudara yang kasih Tuhan, kita dapatkan di sini nazar, ya, nazar di sini. Yang pertama adalah mengenai manusia. Ada orang yang dipersembahkan kepada Tuhan. Mungkin sebagian pendengar teringat akan kasusnya Yefta. Yefta tercatat dalam kitab Hakim-Hakim, pasalnya yang ke-11 dan pasalnya yang ke-11. Dan di situ diceritakan bagaimana Yefta pernah berjanji, bernazar bahwa dia akan mempersembahkan apapun atau siapapun yang pertama menyongsong dia kembali dari peperangan kalau Tuhan memberikan kepadanya kemenangan. Dan ketika dia pulang ke rumahnya setelah Tuhan memberikannya kemenangan, tampaklah putrinya yang satu-satunya keluar menyongsong dia sebagai orang yang pertama menyongsong dia. Dan dikatakan di situ Yefta sangat-sangat menyesal, sangat-sangat sedih bahwa dia pernah bernazar seperti itu. Dan banyak orang menafsirkan bahwa Yefta akhirnya mempersembahkan putrinya sebagai suatu korban manusia di atas mezbah, tidak disembelih. Tapi saya rasa itu tidak perlu ditafsirkan demikian. Pertama, kita baca dalam Alkitab bahwa Allah sangat melarang dan sangat benci dengan pengorbanan manusia. Dan kalau kita baca bahasa yang dipakai di sini, sepertinya yang dimaksud adalah bahwa anaknya Yefta akhirnya ditugaskan atau dikhususkan bagi Tuhan. Dia tidak menikah dan melayani kemah suci. Dan bagi orang Yahudi waktu itu, seorang wanita yang tidak menikah dan tidak memiliki anak, itu adalah sesuatu yang sangat memalukan bagi mereka. Oleh karena itulah sampai-sampai diadakan suatu pesta 2 bulan namanya untuk menangisi kegadisannya. Jadi kalau kita baca seluruh perikop, Anda boleh baca sendiri, tidak punya waktu tentunya, dari Hakim-Hakim 11 ayat 29 sampai ayat yang ke-40. Situ kita dapatkan bagaimana Yefta ya menazarkan anaknya yang akhirnya yang keluar, dan sepertinya bukan penyembelihan manusia, karena kita tidak percaya bahwa Tuhan senang akan hal itu. Tetapi kasusnya Yefta membuat kita harus berhati-hati. Artinya apa yang kita janjikan harus kita pikirkan dulu. Jangan kita membuat janji kosong kepada manusia, tidak boleh, apalagi kepada Tuhan. Dan sebaiknya kita pikirkan dengan baik apa yang ingin kita janjikan. Tetapi satu hal mengenai Yefta yang baik adalah bagaimanapun juga, walaupun dia menyesal, walaupun dia sedih, tapi dia menepati janjinya kepada Tuhan. Nah, di dalam Imamat pasal 27 di sini ayat 1 sampai 8 yang tadi kita baca itu, kita mendapatkan ada orang yang mungkin dinazarkan bagi Tuhan. Nah, orang yang dinazarkan bagi Tuhan, maka dia akan juga dikhususkan untuk melayani kemah suci, mungkin untuk melayani bait suci, mungkin bekerja di satu bidang dan bidang lain, melayani Tuhan lah. Tapi saudara yang kasih Tuhan, dalam masa perjanjian lama kita harus ingat bahwa pekerjaan di bait suci itu mungkin terbatas, nomor satu, karena tidak seperti zaman sekarang di mana ada banyak gereja di mana-mana. Waktu itu hanya ada satu bait suci saja, dan sudah ada petugas khusus di sana, yaitu orang Lewi yang ditunjuk oleh Tuhan. Jadi bagaimana dengan orang-orang non-Lewi? Bagaimana mereka bisa seolah-olah ingin menyatakan diri, ingin melayani Tuhan, tetapi toh sebenarnya bukan tugas mereka untuk misalnya bekerja di bait suci atau bekerja di kemah suci. Bagaimana mereka bisa menyatakan diri ingin melayani Tuhan, padahal bait suci hanya dilayani oleh orang Lewi dan imam-imam? Caranya adalah seperti yang dinyatakan di Imamat 27 ini. Mereka mempersembahkan diri atau mempersembahkan seseorang kepada Tuhan, dan itu sebagai tanda bahwa dia siap untuk melayani Tuhan. Dia mau bekerja seumur hidupnya mungkin untuk melayani Tuhan. Tetapi ya, karena sudah ada aturan mengenai siapa yang melayani Tuhan, yaitu imam dan Bani Lewi, maka orang ini tidak hidup
sepenuhnya di bait suci melayani Tuhan, itu tugas orang Lewi dan imam-imam, melainkan dia ditebus. Dia ditebus dengan uang, dan uang itu dipersembahkan ke dalam bait Allah atau ke dalam kemah suci. Sehingga dari ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-8 tadi kita mendapatkan pertukarannya, ya. Dan sekilas tampak sepertinya ada diskriminasi terhadap wanita, di mana wanita dihargai dengan nilai yang lebih sedikit. Nah, ini bukan berarti wanita dianggap lebih rendah oleh Tuhan, bukan juga wanita dianggap bernilai lebih sedikit, tapi ini berhitung masalah produktivitas. Ya, seorang laki-laki bisa bekerja lebih berat daripada perempuan, ini harus diakui, ya. Walaupun jenis pekerjaan tertentu wanita lebih baik mungkin, tetapi dari segi fisik, ya, laki-laki lebih kuat. Tidak ada gunanya bagi wanita untuk menyangkal hal ini. Saya heran dengan gerakan feminisme hari ini yang ingin menyamakan perempuan dengan laki-laki dalam segala bidang. Itulah hal yang konyol sekali. Dulu di mana zaman misalnya zaman di mana masih ada sopan santun, zaman di mana laki-laki masih menghormati wanita, karena wanita pun tidak mencoba untuk menyamakan diri dengan laki-laki, maka kalau ada misalnya di suatu tempat, ya, ada tempat duduk, ada yang berdiri, maka yang perempuan dipersilakan duduk karena mereka perempuan. Itu adalah menurut saya suatu praktek yang sangat baik. Apakah di stasiun, apakah di bis, apakah di tempat-tempat umum di mana ada perempuan yang berdiri, ya, laki-laki mempersilahkan dia untuk duduk menempati kursinya. Dan saudara kasih Tuhan, tetapi wanita kemudian banyak yang berpikir bahwa dirinya sama dengan laki-laki. Ya, ini adalah suatu hal yang salah. Wanita tidak sama dengan laki-laki. Wanita sederajat dengan laki-laki, saya akui. Wanita sama berharga di mata Tuhan, tapi wanita secara fisik lebih lemah. Ya, mungkin secara mental dia lebih kuat, ya, saya tidak tahu. Ada kelemahan-kelemahan dan kelebihan-kelebihan bagi wanita, karena dia makhluk yang berbeda. Dia diciptakan sebagai penolong bagi laki-laki. Dan oleh karena itu di dalam Imamat 27 ini harga perempuan ditaruh sedikit lebih rendah, bukan karena mereka lebih kurang berharga, tetapi karena ini berbicara mengenai produktivitas, ya. Karena apa? Buktinya anak yang lebih muda pun dihargai lebih rendah. Misalnya yang paling produktif umur 20 sampai 60, laki-laki 50 sikal. Sedangkan dari umur 5 sampai 20 dikatakan di situ ayat yang kelima, maka laki-laki nilainya 20. Apakah berarti orang umur 5 sampai 20 kurang berharga dibanding umur 20 sampai 60? Nah, tidak tentunya. Nah, kita lihat di sini, jadi harga yang ditaruh di sini bukan berkaitan dengan harga intrinsik, tapi mengenai produktivitas, ya. Orang yang umur 20 sampai 60 itu paling prima, itu paling baik, ya, dari segi produktivitasnya, sehingga dia hargai paling tinggi. Karena ini berbicara mengenai orang yang dipersembahkan, dinazarkan untuk bekerja bagi Tuhan di sini. Jadi kalau mereka ditebus dengan cara demikian. Oke. Kita lanjut lagi sekarang ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-13. Ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-13 saya bacakan. Jikalau itu termasuk hewan yang boleh dipersembahkan sebagai persembahan kepada Tuhan, maka apapun daripada hewan itu yang dipersembahkan orang itu kepada Tuhan haruslah kudus. Janganlah ia menggantinya dan janganlah ia menukarnya, yang baik dengan yang buruk atau yang buruk dengan yang baik. Tapi jikalau ia menukar juga seekor hewan dengan seekor hewan lain, maka baik hewan itu maupun tukarnya haruslah kudus. Jikalau itu barang seekor dari antara hewan haram yang tidak boleh dipersembahkan sebagai persembahan kepada Tuhan, maka hewan itu harus dihadapkannya kepada imam, dan imam harus menetapkan nilainya menurut baik atau buruknya, dan seperti penilaian imam demikianlah jadinya. Dan jikalau orang itu mau menebusnya juga, ia harus menambahkan 1/5 kepada nilai itu. Jadi saudara yang kasih Tuhan, kita dapatkan di sini bukan hanya manusia, untuk hewan pun bisa dipersembahkan. Nah, intinya kita bisa mempersembahkan apa saja kepada Tuhan. Ya, tentu yang paling utama dan yang tadi paling pertama dibahas adalah manusia itu sendiri. Oleh karena itulah Paulus di dalam Roma 12 ayat 2 ayat pertama, Roma 12 ayat pertama dikatakan, aku menasihatkan kamu, persembahkanlah tubuhmu. Ya, mengapa penekanan pada tubuh? Ya, mengapa pada orang? Ya, karena apa? Semua orang tidak punya rumah, tidak semua orang punya hewan, tidak semua orang punya mobil mungkin di zaman sekarang ini, tapi semua orang punya tubuhnya, punya dirinya. Ini adalah persembahan yang paling mahal, sekaligus paling universal, yang paling sulit diberikan, sekaligus yang paling mudah didapatkan, karena semua orang punya. Kalau semua orang disuruh menyumbang 1 miliar, maka kasihan yang miskin, sudah kasih Tuhan. Tapi Paulus berkata, persembahkanlah tubuhmu. Nah, tadi juga di ayat 1 sampai ayat 8 tadi belum kita bahas, bahwa persembahan tubuh ini memang dimiliki oleh semua orang.
Nah, dalam perjanjian lama orang itu ditebus, ya. Tetapi bagaimana dengan orang yang miskin? Ya, di zaman perjanjian baru, yang zaman hakikat, dia tetap bisa mempersembahkan tubuhnya bagi Tuhan. Di zaman perjanjian lama, orang yang miskin dia menebus, ya, kalau tadi 50 sikal, wah mahal sekali. Kalau orang miskin bagaimana? Oke, ternyata Tuhan sangat luar biasa bijak. Dia memberikan kesempatan baik orang kaya, orang miskin untuk melayani dia. Dia tidak menganggap rendah persembahan orang miskin. Bahkan 2 mina milik si janda yang memberikan segala miliknya itu lebih berharga di sorga daripada mungkin jutaan dolar, miliaran dolar seluruh dunia orang-orang kaya punya. Nah, di dalam pasal 27 ya, bagi orang miskin di ayat 8 dikatakan maka tidak harus membayar sesuai dengan takaran yang berlaku 50 sikal, 30 sikal itu, tapi imamlah yang akan memberitahu, oke, kamu bayar sekian sesuai dengan kemampuan dia. Mengenai hewan itu sendiri, saudara kasih Tuhan, ini juga bisa dinazarkan, dipersembahkan kepada Tuhan, dan aturannya adalah kalau engkau sudah mempersembahkan suatu hewan kepada Tuhan, maka itu tidak boleh ditukar dan tidak boleh diapa-apakan lagi. Misalnya seseorang bernazar, Tuhan, baiklah nanti anak lembu yang akan lahir kali ini aku persembahkan kepadamu. Misalnya ada yang berjanji begitu. Maka ketika anak lembu itu keluar, ya, apakah baik, apakah buruk, tidak boleh diganggu-gugat lagi, tidak boleh. Oh, kalau cakep, cakep ini saya simpan aja deh. Nah, ini adalah sudah melanggar janji kepada Tuhan. Kadang-kadang ada banyak orang yang seolah-olah orang Kristen, seolah-olah orang percaya, seolah-olah ingin memberikan suatu peranan, tapi sikapnya seperti itu. Ya, kalau bagus ya diambil kembali. Ini bukan sikap yang menghargai Tuhan, ini bukan sikap yang menganggap Tuhan sebenarnya. Tuhan adalah Tuhan yang real, Tuhan adalah Tuhan yang maha tahu. Tuhan tahu sampai kepada hati kita, Dia tahu apakah kita tulus atau tidak. Nah, saudara kasih Tuhan, kita dapatkan di sini. Kalau misalnya dia ingin menukarnya, karena tidak boleh tukar, apalagi kalau binatangnya binatang halal, artinya boleh dipersembahkan pada Tuhan. Kalau dia pengen tukar, akhirnya dua-duanya, baik yang awal maupun yang ingin dia tukar, akhirnya menjadi milik Tuhan, katanya. Ini supaya orang tidak main curang, ingin tukar-tukaran. Bagaimana dengan binatang yang haram? Ya, walaupun binatang ini tidak dimakan, tapi kadang-kadang orang Israel tetap memakai binatang-binatang ini. Contohnya binatang keledai. Ya, keledai bukan binatang yang mereka makan, untuk makanan dia haram, tapi banyak dipakai juga. Imam-imam juga memakai keledai kadang-kadang untuk berpergian. Dan kadang-kadang binatang seperti ini dipersembahkan juga kepada Tuhan. Maka ini tidak boleh dipersembelih, tidak boleh dibawa ke mezbah Tuhan, melainkan katanya apa? Ditebus dengan uang. Ditebus dengan uang seperti benda-benda lain juga. Sudah ngasam Tuhan. Jadi kita dapatkan di sini mempersembahkan diri. Ya, sudahkah kita mempersembahkan diri, sudah ngasam Tuhan? Jangan kita mulai memikirkan yang lain-lain dulu. Bagaimana dengan diri kita sendiri? Jangan kita berpikir mengenai orang lain dulu. Bagaimana dengan pribadi tiap pribadi? Apakah kita sudah sungguh-sungguh memberikan tubuh kita, segenap jiwa kita kepada Tuhan untuk dipersembahkan, untuk melayani Dia? Ya, Tuhan akan pelihara tentunya. Nah, khusus untuk mereka yang sudah pernah menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, dan saya yakin banyak orang Kristen sebenarnya pernah membuat semacam janji kepada Tuhan. Saya ingat saya sendiri pernah membuat janji ingin melayani Tuhan, dan saya tahu banyak teman-teman saya pernah melakukan hal yang sama, tetapi sedikit dari antara mereka yang akhirnya benar-benar melayani Tuhan. Coba kita buka satu perikop di dalam Pengkhotbah pasal yang kelima. Pengkhotbah pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima, saya bacakan di sini. Janganlah terburu-buru dengan mulutmu, dan janganlah hatimu lekas-lekas mengeluarkan perkataan di hadapan Allah. Karena Allah ada di sorga dan engkau di bumi. Oleh sebab itu biarlah perkataanmu sedikit. Karena sebagaimana mimpi disebabkan oleh banyak kesibukan, demikian pula percakapan bodoh disebabkan oleh banyak perkataan. Kalau engkau bernazar kepada Allah, janganlah menunda-nunda menepatinya, karena Ia tidak senang kepada orang-orang bodoh. Tepatilah nazarmu. Lebih baik engkau tidak bernazar daripada bernazar tapi tidak menepatinya. Janganlah mulutmu membawa engkau ke dalam dosa, dan janganlah berkata di hadapan utusan Allah bahwa engkau khilaf. Apakah perlu Allah menjadi murka atas ucapan-ucapanmu dan merusak pekerjaan tanganmu? Sungguh ayat yang begitu mengingatkan kita dan membawa kita kembali pada realita di sini. Ayat yang ketiga, kalau engkau bernazar kepada Allah, janganlah menunda-nunda menepatinya, karena Ia tidak senang kepada orang-orang bodoh. Ayat 4, lebih baik engkau tidak bernazar daripada bernazar tapi tidak menepatinya. Sungguh, saudara kasih Tuhan, kalau kita tidak bernazar, ya, Tuhan meragukan kasih kita kepadanya. Dan walaupun Tuhan tidak memaksa kita untuk bernazar atau berjanji apa-apa, tapi dalam seluruh hidup kekristenan kita, masakan tidak ada sesuatu yang mau kita persembahkan pada Tuhan?
Masakan tidak ada sesuatu yang mau kita janjikan kepada Tuhan? Hal yang kecil saja yang mungkin dapat segera kita tepati. Misalnya kita sedang berdoa pada Tuhan, kita janji kita akan mempersembahkan sekian banyak uang dalam kebaktian berikutnya, atau hal-hal yang seperti itu. Ya, misalnya kita berjanji untuk melakukan ini bagi Tuhan dan lain sebagainya. Ya, sampai kepada hal-hal besar, misalnya mempersembahkan seluruh hidup bagi Tuhan, apapun itu. Masakan di sepanjang seluruh hidup kekristenan kita tidak pernah berjanji sama sekali kepada Tuhan apapun, ya. Tentu ini mengindikasikan kurangnya kasih kepada Tuhan. Tetapi Tuhan mengingatkan, kalau kita sudah berjanji, tepati. Karena kalau tidak, ya, lebih baik kita tidak berjanji dari awal. Ini adalah kata Tuhan. Oleh karena itu saya mengetuk hati Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan pada malam hari ini. Coba Anda renungkan, adakah janji yang telah pernah Anda buat di hadapan Tuhan yang belum Anda tepati? Mungkin janji untuk mempersembahkan sesuatu, mungkin janji untuk melayani Dia, mungkin janji untuk setia membaca firman-Nya, mungkin janji untuk membela kebenaran, mungkin janji untuk bergabung dengan kebenaran. Adakah saudara yang kasih Tuhan, janji-janji yang pernah Anda ucapkan yang belum Anda tepati? Maka jangan menunda-nunda, tepati itu saat ini juga. Kembali ke dalam Imamat pasalnya yang ke-27, tadi kita sudah melihat ada persembahan nazar pribadi, ada nazar tentang hewan. Kita baca ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-21 saat ini. Ada tentang rumah dan ladang di sini. Ayat 14 sampai ayat yang ke-21, atau sampai ayat yang ke-27 saja. 24, okay? Ayat 14 sampai ayat yang ke-24. Apabila seorang menguduskan rumahnya sebagai persembahan kudus bagi Tuhan, maka imam harus menetapkan nilainya menurut baik atau buruknya, dan seperti nilai yang ditetapkan imam, demikianlah harus dipegang teguh. Tetapi jikalau orang yang menguduskan itu mau menebus rumahnya, maka ia harus menambah harganya dengan 1/5 dari uang nilainya, dan rumah itu menjadi kepunyaannya pula. Jikalau seseorang menguduskan sebagian dari ladang miliknya bagi Tuhan, maka nilainya haruslah sesuai dengan taburannya, yakni sehomer taburan benih jelai berharga 50 shikal perak. Jikalau ia menguduskan ladangnya mulai dari tahun Yobel, maka nilainya haruslah dipegang teguh. Tapi jikalau ia menguduskan ladangnya sesudah tahun Yobel, maka imam harus menghitung harganya bagi orang itu sesuai dengan tahun-tahun yang masih tinggal sampai kepada tahun Yobel, dan harga itu harus dikurangkan dari nilainya. Dan jikalau orang yang menguduskannya benar-benar mau menebus ladang itu, maka ia harus menambah harganya dengan 1/5 dari uang nilainya, dan ladang itu tetap dimilikinya. Tetapi jikalau ia tidak menebus ladang itu, malahan ladang itu telah dijualnya kepada orang lain, maka tidak dapat ditebus lagi. Tapi pada waktu bebas, dalam tahun Yobel, ladang itu haruslah kudus bagi Tuhan, sama seperti ladang yang dikhususkan bagi Tuhan, imamlah yang harus memilikinya. Dan jikalau ia menguduskan bagi Tuhan ladang yang telah dibelinya, yang dulu tidak termasuk ladang miliknya dahulu, maka imam harus menghitung baginya harga nilainya sampai kepada tahun Yobel, dan orang itu haruslah mempersembahkan nilai itu pada hari itu juga sebagai persembahan kudus bagi Tuhan. Dalam tahun Yobel, ladang itu harus dipulangkan kepada orang yang menjualnya kepadanya, yakni kepada orang yang mula-mula memiliki tanah itu. Tidak jarang ada nazar untuk mempersembahkan properti kepada Tuhan, baik itu rumah, baik itu ladang. Nah, ini diatur dalam ayat-ayat berikut ini. Mempersembahkan rumah cukup jelas, ya, karena rumah yang ada dalam kota itu adalah hak milik pribadi, sehingga kalau dipersembahkan pada Tuhan, maka ya segera diberikan kepada Tuhan, dan rumah itu bisa dipakai oleh imam atau orang Lewi yang bertugas, atau atau rumah itu dijual, ya, untuk uangnya dipakai. Jadi kalau dia mau menebus rumah itu pun dia harus membayar 20%, ya, 1/5 di atas harga pasaran yang berlaku untuk menebus rumah itu. Dan saudara kasih Tuhan, hari ini pun banyak orang, ya, berkata bahwa dia ingin mendedikasikan rumahnya bagi Tuhan. McGee, ya, seorang penafsir Alkitab yang bernama John Vernon McGee, dia pernah berkata demikian: orang yang mendedikasikan rumahnya atau mengkhususkan rumahnya bagi Tuhan seharusnya menganggap rumah itu milik Tuhan, dan dia seolah-olah sewa di sana, katanya. Menurut saya ini konsep yang cukup menarik juga. Jadi kalau kita mempersembahkan rumah pada Tuhan, rumah kita anggap punya Tuhan, kita sewa, jadi kita bayar sewa tiap tahun kepada Tuhan. Tapi saudara kasih Tuhan, dapatkan di sini yang jelas, ya,
kita bisa mempersembahkan rumah misalnya untuk sebagai tempat kebaktian. Banyak gereja harus dimulai dengan cara demikian. Jarang orang Kristen, apalagi abad mula-mula, bisa langsung punya gedung yang khusus untuk kebaktian. Biasanya pasti di rumah jemaat. Kalau kita baca di Roma, di surat-surat yang lain, adalah jemaat yang tinggal di rumah pribadi tertentu. Nah, kita pun hari ini bisa memakai rumah kita untuk melayani Tuhan seperti itu. Hanya sekali lagi, jangan kita malah menghambat pekerjaan Tuhan dengan cara kita ingkar janji, atau kita sebagai tuan rumah malah mengacaukan pengajaran dan lain sebagainya. Itu adalah hal yang harus kita hindari. Mengenai ladang, saudara kasih Tuhan, persembahkan tanah, kalau bagi kita hari ini cukup simpel juga. Kita bisa mempersembahkan tanah, misalnya gereja ingin membangunnya dan lain sebagainya. Untuk zaman Israel ini cukup rumit, oleh karena itu ada pembahasan yang cukup panjang di sini. Karena tanah sebenarnya bukan milik pribadi, tanah bukan milik orang Israel, tapi milik Tuhan. Jadi sesuatu yang sudah milik Tuhan dipersembahkan lagi kepada Tuhan. Apa maksudnya ini? Nah, ini berkaitan dengan tahun Yobel juga. Kita sudah bahas di pasal 25 mengenai tahun Yobel, di mana satu tahun dalam 50 tahun, ada satu tahun dalam 50 tahun, semuanya kembali lagi ke awalnya. Orang yang pernah menjual tanah, menjual ladang, maka itu kembali lagi kepadanya. Kalau pernah membeli juga, mengembalikan lagi kepada pemiliknya yang semula. Sehingga segala sesuatu dinilai bukan hanya berdasarkan nilai komersil dari suatu tempat, tapi juga berdasarkan jumlah tahun yang bisa dipakai sebelum tahun Yobel. Jadi istilahnya kita menjual panen, Misalnya saya menjual ladang saya ke orang, dan saya menjualnya 20 tahun sebelum tahun Yobel. Maka saya menjual 20 tahun punya produktivitas gitu dalam tanah itu kepada orang itu. Tanah itu sendiri tidak akan bisa menjadi miliknya secara permanen, karena itu harus kembali kepada saya. Dan itu pun sebenarnya bukan milik saya, tapi adalah milik Tuhan dan dibagi kepada saya. Nah, sehingga kalau kita mempersembahkan rumah bagi Tuhan, kita bukan mempersembahkan ladang ladang atau tanah bagi Tuhan. Kita bukan mempersembahkan tanah itu sendiri sebenarnya, karena itu memang sudah milik Tuhan, tapi kita mempersembahkan panennya, produktivitasnya. Oleh karena itu ukurannya adalah berapa luas, itu sesuai dengan berapa homer yang bisa ditabur dan sebagainya. Dan juga kita menjual atau mempersembahkan pada Tuhan sesuai dengan jumlah tahun yang tersisa dari tahun Yobel. Kalau saya mengkhususkannya pas pada tahun Yobel, jadi kita ada full 50 tahun diberikan kepada Tuhan, dan imam boleh menempatinya selama 50 tahun itu. Kemudian dia harus kembali lagi kepada pemilik yang semula. Nah, kalau itu sudah terjual, kenapa itu bisa terjual misalnya? Macam-macam. Misalnya saya bernazar, Tuhan, kalau misalnya Engkau memimpin saya sehingga sedemikian rupa maka ladang ini aku persembahkan padamu. Lalu sebelum yang dinazarkan itu terjadi, saya sudah sempat menjualnya. Lalu kemudian yang saya nazarkan itu terjadi, maka saya harus mempersembahkan ladang itu karena itu sudah dinazarkan. Tapi sudah saya jual pada orang lain, maka tidak boleh kita sembarangan. Namanya sudah gentleman's agreement, kita sudah menjualnya. Dilarang bagi umat Tuhan untuk lalu dengan paksa mengambil tanah itu kembali dari orang yang sudah kita jual itu. Nah, itu namanya sudah melanggar hak dia. Tapi apa Tuhan bilang? Tunggu sampai tahun Yobel, tanah itu kembali lagi jadi milik kamu. Baru mulai saat itu dipersembahkan kepada Tuhan. Jadi ayat yang ke-21 di situ, tapi pada waktu bebas dalam tahun Yobel, ladang itu haruslah kudus bagi Tuhan. Nah, ayat 22 berbicara mengenai bagaimana kalau ladang yang kita nazarkan itu sebenarnya memang pada dasarnya bukan milik kita, tapi kita beli dari orang lain. Jadi pada tahun Yobel itu harus kembali ke pemiliknya yang semula. Tidak apa-apa. Maka kalau ada yang mau menebusnya, harus membayar sesuai dengan harga sampai dengan tahun Yobel itu. Dan orang itu pun istilahnya mempersembahkan, menazarkan rumah itu atau ladang itu bagi Tuhan sepanjang tahun-tahun sebelum Yobel itu. Nah, coba kita baca sekarang ayat 25 sampai dengan ayatnya yang ke-29, ayat 25 sampai 29. Dan segala nilai harus menurut sikal kudus. Sikal itu harus 20 gera beratnya. Akan tetapi anak sulung yang sebagai anak sulung menjadi hak Tuhan dari antara hewan, tidak boleh dikuduskan oleh siapapun, baik seekor lembu maupun seekor kambing atau domba, itu milik Tuhan. Tapi jikalau itu dari antara hewan yang haram, maka harus seorang menebusnya menurut nilainya
dengan menambah 1/5, dan jikalau tidak ditebus haruslah dijual menurut nilainya. Akan tetapi segala yang sudah dikhususkan oleh seseorang bagi Tuhan dari segala miliknya, baik manusia atau hewan maupun ladang miliknya, tidak boleh dijual dan tidak boleh ditebus, karena segala yang dikhususkan adalah maha kudus bagi Tuhan. Setiap orang yang dikhususkan yang harus ditumpas di antara manusia tidak boleh ditebus, pastilah ia dihukum. Lanjut, saja kita lanjut ayat 30 sampai ayat yang ke-33. Demikian juga segala persembahan persepuluhan dari tanah, baik dari hasil benih di tanah maupun dari buah pohon-pohonan, adalah milik Tuhan. Itulah persembahan kudus bagi Tuhan. Tapi jikalau seseorang mau menebus juga sebagian dari persembahan persepuluhannya itu, maka ia harus menambah 1/5. Mengenai segala persembahan persepuluhan dari lembu sapi atau kambing domba, maka dari segala yang lewat dari bawah tongkat gembala waktu dihitung, setiap yang ke-10 harus menjadi persembahan kudus bagi Tuhan. Janganlah dipilih-pilih mana yang baik dan mana yang buruk, dan janganlah ditukar. Jikalau orang menukarnya juga, maka baik hewan itu maupun tukarnya haruslah kudus dan tidak boleh ditebus. Ada beberapa aturan di sini. Pertama, mengenai penimbangan shikal harus standar. Tuhan sangat benci orang yang memanipulasi ukuran berat, ukuran panjang untuk kepentingan dirinya sendiri, untuk mencurangi orang lain. Ini tidak boleh, apalagi kalau untuk mempersembahkan pada Tuhan yang Maha Tahu. Nah, berikut ada daftar barang-barang yang tidak boleh dinazarkan bagi Tuhan, dan alasannya adalah karena memang sudah merupakan milik Tuhan. Antara lain anak sulung. Anak sulung memang sudah milik Tuhan. Jadi tidak boleh kita bilang, ya kalau Tuhan begini-begini, saya nazar Tuhan, kalau misalnya terjadi begini-begini, saya akan mempersembahkan hewan sulung yang ini. Itu memang sudah milik Tuhan ya. Untuk apa dipersembahkan lagi? Ini namanya mencoba menipu Tuhan, dan saya rasa ini hanyalah kerjaan orang yang benar-benar tidak begitu percaya akan kemahakuasaan Tuhan. Kalau kita lihat lagi, yang tidak boleh lagi dipersembahkan hal-hal tertentu ya, misalnya dalam perang ada orang yang sudah dikhususkan untuk ditumpas ya, orang-orang Amalek misalnya di zamannya Saul seharusnya ditumpas, mati semuanya. Ini tidak bisa tentunya untuk ditebus. Kemudian yang terakhir adalah mengenai persepuluhan ya. Persepuluhan juga tidak boleh dinazarkan bagi Tuhan, karena persepuluhan memang sudah menjadi keharusan bagi mereka. Jadi lucu sekali kalau persepuluhan dinazarkan Tuhan, kalau misalnya begini-begini saya akan berikan persepuluhan. Itu memang sudah kewajiban. Nah, ini mengajar kita sebagai orang Kristen ya. Kalau kita berjanji pada Tuhan ya, keluar dari hati kita yang paling dalam mengasihi Tuhan, itu bukan sesuatu yang memang sudah kita harus kasih pada Tuhan, kita janjikan. Itu namanya memang ingin taat pada Tuhan. Banyak orang salah kaprah, dia berjanji misalnya, Tuhan kalau engkau sertai aku, engkau biar begini, aku akan kasih persepuluhan. Ini adalah hal yang salah, pendekatan yang salah. Persepuluhan itu memang sudah Tuhan tuntut dari kita, berapapun penghasilan kita. Nah, kalau kita bilang, Tuhan kalau misalnya engkau memberkati aku sedemikian rupa, aku berikan di atas persepuluhan sekian lagi. Nah, itu baru benar, saudara kasih Tuhan. Jadi tidak benar apa yang memang sudah menjadi kewajiban kita, kita janjikan lagi pada Tuhan. Tuhan, aku janji akan kasih kamu ya persepuluhanku kalau misalnya begini, kalau misalnya begitu. Loh, Tuhan bilang kok kalau ya, memang itu sudah milikku ya. Oleh karena itu di sini beberapa hal yang tidak boleh dinazarkan bagi Tuhan, dikuduskan, karena memang sudah milik Tuhan. Antara lain anak sulung, hal-hal yang sudah dikhususkan bagi Tuhan dalam peperangan. Misalnya contoh waktu Israel memasuki Yeriko, semua barang di sana dikhususkan bagi Tuhan ya, sehingga itu tidak bisa lagi dijadikan suatu nazar dan persepuluhan ya. Nah, bagaimana dengan kita hari ini, saudara kasih Tuhan ya? Apakah kita kadang-kadang ingin mencoba menipu Tuhan dengan menjanjikan kepada Tuhan sesuatu yang memang sudah menjadi haknya, menjadi miliknya? Jangan sampai, saudara. Mengenai persepuluhan ini sendiri, Tuhan bahkan mengaturnya di sini. Bagaimana kalau kita mau kasih persepuluhan atas seluruh harta kita, misalnya atas semua kambing domba kita, kan ada yang baik, ada yang buruk. Maka ada kecenderungan manusia yang jahat ya, 1/10 yang paling buruk saja diberikan pada Tuhan. Tapi Tuhan tidak mau yang seperti itu. Itu namanya melecehkan Dia. Tuhan bilang kalau memang mau ya, semuanya dibiarkan jalan lewat dari tongkat, dan tentu tidak dipaksa siapa duluan. Domba-domba itu sendiri yang akan berjalan melewati tongkat itu, dan setiap yang ke-10 adalah bagi Tuhan. Ini adalah cara yang fair sekali ya. Oke, ayat yang ke-34 adalah penutup dari pasal ini, sekaligus penutup dari kitab Imamat. Dikatakan itulah perintah-perintah yang diperintahkan Tuhan kepada Musa di Gunung Sinai untuk disampaikan kepada orang Israel. Kita sudah membahasnya, saudara, dan sangat menarik sekali. Pasal ini ditutup dengan bagaimana kita bernazar, berjanji kepada Tuhan. Maukah kita berjanji minimal untuk taat kepada firman-Nya, untuk membaca firman-Nya?
maukah kita bernazar bagi Tuhan? Apa yang bisa kita berikan? Memang kita jangan sembarangan bernazar, kita harus tepati, tapi Tuhan juga menantikan apa yang mau kita janjikan padanya. Baiklah, saya harap pembahasan kitab Imamat ini telah sangat berguna bagi Anda. Tentu sudah sangat berguna bagi saya pribadi juga. Banyak yang mengingatkan saya, membangun saya. Saya harap demikian juga bagi Anda. Dan kita akan lanjut berikutnya ke dalam kitab Bilangan. Nantikan seri Mutiara Kebenaran mengenai kitab-kitab Alkitab yang lain di dalam Perjanjian Lama. Dan saya Dr. Silvan Sailiao mengucapkan selamat malam. Sampai berjumpa. Tuhan kiranya memberkati. Maranatha.